sebuah hotel mewah di Korea Selatan, disibukkan dengan proses perekrutan pekerja magang. Para pendaftar berusaha keras untuk mendapatkan kesempatan bergabung dengan King Hotel. Namun prosesnya tidak mudah karena wawancara dipimpin langsung oleh direktur hotel yang dikenal tegas, yaitu Hwaran. Seorang wanita muda yang penuh ambisi bernama Sarang, dengan percaya diri menuju ruang wawancara. Sialnya salah satu tumit sepatunya patah, namun dia tetap berjalan santai. Hwaran sempat terkesima melihat Sarang berjalan begitu tenang dengan tumit sepatunya yang patah. Hwaran mengetahui bahwa Sarang hobi bermain piano. Dia pun memutuskan menguji kemampuannya dengan cara yang tidak biasa dengan memintanya bermain piano. Sarang kebingungan karena tidak melihat piano di ruangan itu. Sarang akhirnya menirukan suara piano hanya dengan mulutnya, membuat Hwaran dan penguji tersenyum. Tan 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 tan. Sarang kemudian menjelaskan bahwa dirinya memang hobi bermain piano, tapi bermain piano bukanlah keahliannya. Hwaran mengetahui Sarang tidak memiliki gelar sarjana, yang merupakan salah satu persyaratan penting magang di hotel itu. Hal ini membuat Sarang terancam gagal. Selanjutnya, Hwaran meminta Sarang untuk tersenyum. Tanpa ragu, Sarang menunjukkan senyuman manisnya, mencerminkan kepribadian dari Sarang yang sangat ceria. Setelah wawancara magang di King Hotel, Sarang bertemu dengan kedua sahabatnya, Dil dan Young-ha. Sarang mengungkapkan kekhawatirannya tentang hasil wawancara karena King Hotel terkenal dengan persyaratannya yang ketat dan hanya menerima pekerja dengan gelar sarjana. Melihat situasi Sarang yang galau, Dil mengajak Sarang bergabung di tempatnya bekerja di toko. Di sisi lain, Young-ha menawarkan kepada Sarang untuk menjadi pramugari seperti dirinya. Namun, Sarang menolak kedua tawaran tersebut. Dia tetap teguh pada mimpinya sebagai pelayan hotel. Keesokan harinya, Sarang menerima panggilan dari pihak hotel. Sarang dinyatakan lolos wawancara magang di King Hotel selama 1 bulan. Sarang pun segera memberitahukan kepada Dil dan Young-ha. Mimpi Sarang untuk bekerja di King Hotel akhirnya menjadi kenyataan. Kemudian, adegan beralih ke seorang pria bernama Gu-won yang baru saja melakukan terjun payung dari pesawat dan berhasil mendarat di atap sebuah bangunan. Namun tak lama dari itu, Gu-won dikabari bahwa sudah mendarat di tempat yang salah, karena dia seharusnya mendarat di gedung King Group. Gu-won memulai hari pertamanya magang di perusahaan King Group. Dia dan sesama rekan magang menerima instruksi dari seniornya. Meskipun Gu-won tiba tepat waktu pada jam 9 pagi, atasan menegurnya karena dianggap terlambat. Atasannya juga memarahi Gu-won yang mengenakan pakaian mahal, dianggap seperti seorang konglomerat. Sang-sik, salah satu pekerja magang, menjelaskan bahwa diharuskan tiba setidaknya 30 menit lebih awal dan harus mematuhi atasannya. Atasannya memanggil mereka berdua untuk memfotokopi beberapa dokumen, tapi Gu-won tidak terbiasa menggunakan mesin fotokopi. Sang-sik berusaha membantunya, tapi ternyata mesin fotokopinya kehabisan tinta. Atasannya yang kebetulan lewat memberi perintah kepada Sang-sik untuk mengocok cartridge tinta dengan keras yang mengakibatkan cartridge tintanya meledak. Manajernya datang dan menegur Sang-sik karena tidak mengganti tinta dengan benar. Gu-won membela Sang-sik dengan mengatakan bahwa Sang-sik hanya menuruti perintah atasan dan yang seharusnya disalahkan adalah atasannya. Hal itu membuat manajernya semakin marah dan memecat Gu-won karena dianggap mengkritik perusahaan yang sudah lalai mengganti cartridge tinta. Sang manajer lalu memerintahkan Gu-won membersihkan tinta yang tumpah. Namun, Gu-won langsung menghubungi Pak Choi yang merupakan direktur pemasaran, meminta petugas kebersihan dan mengganti mesin fotokopi dengan yang baru. Manajernya penasaran karena Gu-won terlihat akrab dengan Pak Choi. Dia lalu menanyai siapa Gu-won sebenarnya. Gu-won lalu memperkenalkan diri kepada manajernya bahwa dia hanya pekerja magang. Namun, manajernya terkejut mengetahui bahwa marga Gu-won sama dengan pemilik perusahaan. Manajernya langsung pucat mengetahui bahwa dirinya membuat kesalahan dengan memecat Gu-won yang merupakan anak pemilik perusahaan. Manajernya menyalahkan Sang-sik atas kejadian itu. Gu-won yang mendengarnya lalu menawarkan Sang-sik kesempatan menjadi staf tetap jika Sang-sik ikut bersama Gu-won. Sang-sik pun menerima tawaran Gu-won dengan senang hati. Malam harinya, Gu-won dimarahi ayahnya karena mengetahui bahwa Gu-won baru saja dipecat di hari pertama kerja. Gu-won membela dirinya dengan mengatakan bahwa dirinya tidak cocok dengan pekerjaan kantoran dan ingin kembali ke London untuk melanjutkan kuliahnya.
Ternyata, Direktur King Hotel tak lain adalah kakak tiri Guwon, yang menasehati agar Guwon tinggal di hotel saja, karena Guwon dianggap tidak memiliki hak untuk tinggal di rumah, serta menyuruhnya kembali ke London secepatnya. Keesokan harinya, Sarang memulai hari pertamanya magang di King Hotel. Saat memasuki hotel, dia teringat kunjungan masa lalunya bersama kedua orang tuanya. Hermes? Hermes? Sarang kemudian ditempatkan di gym oleh manajer lobby bernama Sumi. Namun salah satu senior bernama Buyun memberi perintah kepada Sarang membersihkan bekas keringat tamu di peralatan gym. Buyun sengaja melakukan itu karena iri dengan kecantikan Sarang. Di sisi lain, Youngha dan Dul melakukan pekerjaan mereka dengan penuh tanggung jawab. Keduanya bekerja keras melayani senior dan atasan mereka. Mereka adalah wanita yang selalu memberikan upaya terbaik mereka, bahkan ketika atasan mengintimidasi mereka. Sumi berusaha mencari tahu tentang putra pemilik King Hotel. Guwon, yang sedang memilih baju, menyuruh Sang-sik mempersiapkan keberangkatannya ke London minggu depan. Sang-sik meninggalkan kamar Guwon, Sumi menyapa dan menggodanya. Sumi mempercayai bahwa pria yang di depannya adalah Guwon, putra dari pemilik King Hotel. Seorang pria bernama Jinho sedang caper sewaktu melihat Sarang. Buyun kemudian mendatangi Jinho untuk mengecilkan suaranya karena sudah mengganggu kenyamanan tamu yang lain. Jinho justru menganggap bahwa Buyun hanya modus mendekati dirinya. Jinho pun mengatakan bahwa dia lebih menyukai Sarang. Buyun membawa surat Jinho untuk diberikan kepada Sarang. Sarang kesal setelah membaca isi suratnya yang mengajak Sarang ke kamarnya. Tak terima dirinya sudah dilecehkan, Sarang kemudian mendatangi pria berkaos macan itu. Pada saat yang sama, Guwon tiba di tempat gym dengan mengenakan kaos bermotif sama seperti yang dipakai Jinho. Sarang mengira jika Guwon yang sudah menulis surat itu. Sarang mencoba meminta penjelasan, namun Guwon tidak menghiraukan karena dia sedang mendengarkan musik. Merasa tidak ditanggapi, Sarang kemudian menambah kecepatan treadmill yang Guwon gunakan sampai Guwon terjatuh. Sarang kemudian menyebut Guwon pria mesum sambil menyerahkan surat yang dibawanya. Merasa bingung, Guwon mencoba meminta penjelasan dari wanita yang belum dikenalnya, tapi Sarang pergi begitu saja. Sewaktu melakukan pemeriksaan di tempat gym, Hwaran bertemu dengan Sarang dan menguji pengetahuannya tentang peraturan hotel. Sumi yang sedang bersama Hwaran menjelaskan bahwa dia tidak mengajarkan aturan hotel lebih banyak kepada Sarang karena dia hanya pekerja magang. Snacks and drinks at the hotel lounge. 午後3時から5時までラウンジに供零食、咖啡和茶水，敬请享用。 Namun, secara mengejutkan, Sarang bisa menjawab dalam bahasa Inggris, Jepang, dan Cina, yang membuat Hwaran terkesan. Lalu, Hwaran memindahkan Sarang bekerja di lobi hotel dan memperpanjang masa magangnya menjadi 1 tahun. Keesokan harinya, Guwon bersiap meninggalkan hotel dan berangkat ke London. Hwaran juga mengatakan supaya Guwon tetap tinggal di London selamanya. Dengan begitu, Hwaran lebih mudah menguasai hotel dan aset ayahnya. Guwon melanjutkan studinya di London, sementara karier Sarang di King Hotel terus berkembang. Bahkan dia diakui sebagai staf terbaik hotel dan menjadi pegawai tetap. Sementara Daul memutuskan menikah. Singkat cerita, Guwon berhasil lulus dengan nilai yang memuaskan. Ketika Guwon kembali ke rumah, pegawainya memberikan paket misterius dari Korea yang tidak diketahui pengirimnya. Suasana hati Guwon berubah galau setelah membuka paket itu, yang berisikan data pegawai seorang wanita bernama Misu. Guwon bergegas memberitahu Sang-sik dan memutuskan untuk kembali ke Korea Selatan keesokan harinya. Guwon akhirnya tiba di Korea Selatan dan mengunjungi ayahnya. Guwon mengungkapkan keinginannya untuk bekerja di King Hotel. Ayahnya pun senang karena dia ingin melihat kompetisi kedua anaknya yang akan mewarisi perusahaan King Group. Hwaran tampak tidak senang karena ayahnya selalu mendukung Guwon bekerja di hotel. Di sisi lain, Sarang terlihat galau karena sedang ribut dengan pacarnya. Youngha dan Daul mencoba menghiburnya dengan mengajak minum bir bersama. Putri Daul memperingatkan ibunya supaya tidak minum bir dan membuat malu di depan temannya. Di hari pertama kerja sebagai kepala manajer di King Hotel, Guwon menyadari dia telah meninggalkan ponsel di kamarnya. Namun Sang-sik menyuruhnya tetap tenang, karena dia akan meminta staf lobi hotel yang akan mengambilnya. Setelah Sumi mendapatkan telepon dari Sang-sik, Sumi kemudian meminta Sarang mengambil ponsel dan membawanya ke kantor Guwon. Awalnya, Sarang meminta izin ke toilet karena perutnya sakit. Sambil menahan hajatnya, Sarang mencoba berjalan menuju kamar Guwon. Akan tetapi, Sarang tidak kuat menahan hajatnya yang sudah di ujung. Dia pun bergegas ke toilet kamar Guwon.
Pada saat yang sama, Guwon memutuskan kembali ke kamarnya karena dokumennya juga tertinggal. Guwon terkejut melihat Sarang sedang buang air besar di toiletnya. Guwon ternyata masih mengenali Sarang yang pernah membuat dirinya celaka ketika di tempat gym beberapa tahun yang lalu. Namun, Sarang membantahnya jika belum pernah bertemu. Sarang masih yakin bahwa Guwon yang mengirimkan surat mesum itu membuat kemarahannya meledak. Dia menuntut permintaan maaf dari Guwon. Namun, Guwon menolak dengan tegas. Dia merasa tidak bersalah dan justru balik menuduh Sarang yang seharusnya meminta maaf. Bahkan Guwon melarang Sarang kembali muncul di hadapannya. 나랑 마주치지 마. Di tempat kerja yang sama, mereka bertemu lagi saat Sarang memberikan karangan bunga saat pelantikan Guwon sebagai kepala manajer baru. 환영합니다, 본부장님. Sarang sempat tidak percaya bahwa pria yang dianggapnya mesum itu sebenarnya adalah anak dari pemilik King Hotel. Ketika Guwon mengetahui bahwa Sarang adalah staf terbaik hotel, dia memanggilnya ke ruangan. Guwon menanyakan kenapa Sarang menuduhnya sebagai pria mesum, padahal dia tidak pernah mengirim surat ke Sarang. Guwon mengatakan jika Sarang bukanlah tipenya. 죽었다 깨도 절대 내 스타일 아니야. Sarang pun menyadari jika dirinya telah melakukan kesalahan dengan menuduh Guwon hanya karena Guwon memakai kaos bergambar macan. Sarang kemudian meminta maaf kepada Guwon sambil tersenyum. Tetapi Guwon tidak suka dengan orang yang tersenyum kepadanya. Bahkan Guwon mengancam akan memecat Sarang jika masih tersenyum. Sang-sik berusaha mengajak Sumi makan bersama, namun Sumi menolaknya karena Sang-sik bukanlah anak dari pemilik hotel seperti yang dia kira sebelumnya. Pada saat yang sama, Sang-sik mengundang Sarang ke ruangan Kingland yang merupakan ruang VIP hotel. Sarang ditunjuk mewakili staf hotel menghadiri jamuan makan malam. Sarang merasa bangga sudah bisa masuk ke Kingland karena tidak semua staf bisa masuk ke tempat itu. 주시죠. Sebagai staf hotel terbaik dan staf paling ramah di hotel, Sarang diminta oleh Komisaris Il-hun memberikan pidato sambutan pelantikan Guwon sebagai kepala manajer. Sarang menyampaikan pidato dengan senyum terbaiknya, tetapi Guwon menanggapinya dengan sikap sinis. Secara tidak langsung, Komisaris Il-hun menyukai Sarang yang ceria dan senyuman yang manis. Tuan Il-hun juga memberikan Sarang hadiah kepala tuna yang sangat mahal senilai 140 juta won. Ketika Sarang pulang ke rumah, Young-ha dan Dae-yul sangat bersemangat bisa menikmati kepala tuna yang harganya jauh lebih tinggi dari gaji tahunan mereka. Keesokan harinya, Sarang harus menangani seorang tamu yang kesal karena Sarang menolak untuk mengganti tipe kamar hotel secara gratis. Sarang menjelaskan bahwa itu kebijakan hotel dan setiap tamu harus membayar ekstra jika mereka menginginkan kamar yang lebih baik. Wanita tersebut mengatakan jika dirinya adalah artis terkenal dan King Hotel seharusnya memberikan fasilitas mewah secara gratis untuk dirinya. Guwon memberi peringatan kepada wanita itu jika dirinya akan memanggil security jika masih ingin mengganti kamarnya secara gratis. Sarang sedang bersiap untuk kencan makan malam yang spesial bersama pacarnya bernama Yunam. Namun, acara kencannya berubah menjadi mimpi buruk bagi Sarang karena Yunam mengajaknya ke reuni SMA-nya. Sarang kecewa dan hatinya hancur. Dia ditinggalkan Yunam yang asik bersenang-senang dengan teman-temannya. Tak ingin larut dalam kesedihan, Sarang memutuskan mencari tempat tenang untuk meredakan kesedihannya. Terlihat Guwon juga berada di tempat itu, namun mereka berdua tidak melihat satu sama lain. Beberapa hari kemudian, Guwon dan Sarang terbang ke Pulau Jeju yang indah untuk syuting video promosi hotel mereka. Sarang sudah menyiapkan beberapa pertanyaan menarik untuk Guwon. Namun, seorang staf tiba-tiba datang membawa revisi pertanyaan dari direktur. Sarang terpaksa mengikuti perintah dan menggunakan pertanyaan baru yang telah disediakan. Sarang meminta Guwon menceritakan tentang ibunya. Guwon, yang tidak pernah yakin apakah ibunya masih hidup atau sudah meninggal, terganggu dengan pertanyaan itu. Kenangan masa kecilnya yang pahit kembali menghantui, membuatnya pergi meninggalkan lokasi syuting. Warren sengaja mengubah pertanyaan untuk mempermalukan Guwon di acara itu. Di tengah situasi yang kacau, Sarang berusaha menyelamatkan agar acara tersebut terus berjalan. Dia dengan sigap mengalihkan perhatian penonton dengan menceritakan masa kecilnya saat menginap di King Hotel bersama dengan kedua orang tuanya. Tak lama dari itu, Guwon kembali ke acara dan membuang kertas yang dipegang Sarang. Guwon kemudian mengajak Sarang melihat sunset. Sarang marah dengan sikap angkuh Guwon karena dirinya bisa saja dipecat karena ulah Guwon. Perdebatan mereka teralihkan dengan kabar gembira jika video promosi hotel mereka telah viral di internet dan mendapatkan banyak pujian. Keesokan harinya, saat sesi pemotretan, Guwon menolak tersenyum, membuat fotografer frustrasi.
Akhirnya, fotografer itu berencana ngedit fotonya supaya Guwon terlihat tersenyum. Petualangan mereka masih berlanjut. Guwon dan Sarang diminta untuk naik perahu untuk mempromosikan menu hidangan laut segar hotel. Namun, nasib kurang baik menimpa mereka. Kapalnya terpaksa berlabuh di pulau terdekat untuk menghindari badai. Nahkoda kapal menyarankan mereka tinggal di salah satu villa terbaik di pulau itu, sampai mereka bisa kembali keesokan harinya. Saat mencari villa itu, Guwon terkejut melihat seorang wanita tua yang menatapnya, membuat Guwon pingsan seketika. Ketika dia sadar, dia melihat wanita tua yang sama mengasah pisau dan seorang pria tua memotong daging. Ketakutan Guwon semakin bertambah. Dia mengira mereka adalah pembunuh dan berlari sekuat tenaga. Untungnya, dia menemukan Sarang. Pasangan tua itu kemudian menjelaskan bahwa mereka adalah pemilik villa dan mengira Guwon dan Sarang adalah pasangan yang sedang berlibur. Sarang dengan cepat meluruskan kesalahpahaman dan menjelaskan bahwa Guwon adalah bosnya. 여기 회사 아니거든요? Malam itu, Guwon dan Sarang minum bersama. Sarang bertanya tentang alasan Guwon tidak menyukai orang yang tersenyum. Guwon teringat masa lalunya, di mana orang-orang di sekitarnya selalu menunjukkan senyuman palsu. Hal ini membuatnya tidak nyaman dan tidak menyukai orang yang selalu tersenyum. Sarang menjelaskan bahwa tidak semua orang bisa menolak untuk tersenyum seperti yang dia lakukan. Terlebih, pekerjaannya mengharuskannya tersenyum. Dan Guwon diam-diam mengagumi senyuman Sarang yang tulus. Keesokan harinya, Sarang terkejut saat menyadari jika mereka sebenarnya tidur di kamar yang sama dan hanya dipisahkan tirai yang sangat tipis. Mereka pun memutuskan pergi berkeliling dengan sepeda yang dipinjam dari nenek tua Bangka. Namun, saat mereka akan membayar sewa villa, wanita tua itu meminta biaya akomodasi lebih dari 600.000 won. Dia sengaja memanfaatkan Guwon karena mengetahui jika Guwon anak dari orang kaya. Ternyata, wanita tua itu bersekongkol dengan nahkoda kapal yang merupakan anaknya membuat sandiwara kapalnya rusak. Sarang yang mengetahui penipuan ini marah dan mengancam akan melaporkan mereka ke Lembaga Perlindungan Konsumen. Dia pun meminta diskon hingga 300.000 won. Mereka menyetujui permintaan Sarang. Dalam perjalanan pulang, Sarang meminta maaf kepada Guwon karena telah menyakiti perasaannya dengan pertanyaan tentang ibunya. Guwon dimarahi habis-habisan oleh ayahnya karena dianggap merusak video promosi hotel. Ayahnya bahkan memuji Sarang yang sudah berusaha menutupi kesalahannya. Di sisi lain, ayahnya senang video tersebut menjadi viral dan disukai banyak orang. Guwon tidak peduli dengan omelan ayahnya. Dia malah mendesak ayahnya untuk mengungkapkan kebenaran tentang ibunya yang selama ini disembunyikan. Ayahnya dengan tegas mengatakan bahwa hal terpenting dalam keluarga mereka bukanlah cinta, melainkan kewajiban untuk melestarikan perusahaan dan kekayaan mereka untuk generasi mendatang. Guwon tercengang mendengar pernyataan ayahnya itu. Keesokan harinya, Tuan Il-hun terkesan dengan kesuksesan video promosi hotel yang dibuat Sarang. Tuan Il-hun kemudian memutuskan untuk memindahkannya ke Kingland. Di sisi lain, Guwon tampaknya jatuh cinta pada Sarang. Dia menghabiskan waktunya menatap foto Sarang yang tersenyum. Malam itu, Guwon berencana untuk menyatakan perasaannya kepada Sarang. Namun, hatinya hancur saat melihat Sarang dipeluk oleh pacarnya. Tanpa sepengetahuannya, Sarang sebenarnya sedang bertengkar dengan Yunam dan telah memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Yunam yang egois selalu mendahulukan teman-temannya daripada Sarang. 우리 헤어지자. Guwon membuang roti yang ingin dia berikan kepada Sarang sebagai hadiah. Namun, Guwon dihentikan oleh seorang petugas polisi yang sedang berpatroli. Secara mengejutkan, petugas polisi tersebut memahami masalah Guwon dengan perasaannya yang hancur. Setelah putus cinta, Sarang mengunjungi neneknya. Kecantikannya dan sifatnya yang baik hati membuatnya disukai oleh pelanggan di restoran neneknya. Neneknya menghibur Sarang dengan mengatakan bahwa putus cinta dengan Yunam adalah hal yang terbaik. Dia meyakinkan Sarang bahwa pria baik akan selalu memprioritaskannya karena dia adalah wanita yang luar biasa. Di tengah kesibukannya, Tuan Il-hun dikejutkan dengan kabar yang tidak menyenangkan. King Hotel tertinggal jauh dari pesaingnya, Royal Hotel. Dia langsung memarahi Hwaran dan Guwon. Tuan Il-hun kemudian memerintahkan anak-anaknya untuk melakukan apapun yang diperlukan untuk menjadikan King Hotel sebagai hotel terbaik di negara ini. Dia ingin mereka bekerja sama. Namun, Hwaran menolak karena dia sangat membenci Guwon.
Setelah Sarang mengenakan seragam King the Land, Min-seo memperkenalkannya sebagai anggota staf baru. Namun, Gwon masih kesal dengan keputusan Sarang untuk pindah. Dia bersikap dingin terhadapnya. 친절한 상식 좋아하는 줄 알겠네. Sang-sik yang melihat interaksi mereka menggoda Gwon dan mengatakan bahwa dia mungkin memiliki perasaan terhadap Sarang, tetapi tidak berani mengakuinya. Gwon dengan tegas menyangkalnya dan mengatakan bahwa Sarang bukan tipenya. Min-seo kemudian memperkenalkan Sarang kepada rekan-rekan seniornya yang berpura-pura ramah. Saat Min-seo pergi, Sarang merasa terintimidasi oleh mereka. Hana, salah satu staf King the Land, kemudian meminta Sarang untuk menandatangani perjanjian yang melarang mereka berbagi informasi tentang tamu hotel. Hwaran melakukan kunjungan mendadak ke beberapa anak perusahaan King Group. Kunjungannya dimulai di toko bebas bea cukai tempat Daeyeol bekerja. Tujuannya adalah untuk mengubah manajemen toko dan melipat gandakan pendapatan mereka. Hwaran kemudian mengunjungi maskapai King Air, maskapai penerbangan tempat Young-ha bekerja. Dia marah karena tim Young-ha memiliki penjualan bebas bea terendah di antara semua anak perusahaan. Hwaran tidak ragu untuk menunjukkan ketegasannya. Dia memecat seorang anggota staf dapur yang pakaiannya terkena noda bumbu masak dan seorang anggota staf administrasi yang berpakaian tidak rapi. Berita tentang upaya Hwaran untuk meningkatkan penjualan, termasuk pemecatan beberapa staf, menyebar ke seluruh King Group. Sang-sik menyampaikan berita ini kepada Gwon yang mulai khawatir bahwa dia mungkin menjadi orang berikutnya yang dipecat. Gwon mengadakan pertemuan dengan semua staf Kingland. Dia mengumumkan bahwa mereka hanya akan menerima insentif 30.000 won, meskipun berhasil menjual produk senilai 40 juta won. Gwon merasa jumlah insentif ini terlalu kecil dan tidak sebanding dengan penjualan mereka. Dia pun menginstruksikan Min-seo untuk menetapkan insentif yang adil berdasarkan efektivitas dan menetapkan target penjualan yang jelas. Selama pertemuan, Gwon diam-diam mengamati Sarang, namun dia tidak menyadarinya. Gwon kemudian mengirim pesan kepada Sarang, tetapi tidak membalasnya selama berjam-jam. Merasa kesal, Gwon memutuskan untuk meneleponnya. Namun, Sarang menolak panggilannya. Dia tampaknya tidak menyimpan nomor telepon Gwon di kontaknya. Young-ha menceritakan tentang timnya yang diharuskan untuk melipat gandakan penjualan mereka. Sarang kemudian menyarankan Young-ha untuk mencari bimbingan dari Daeyeol, yang timnya telah berhasil menjadi tim berpenghasilan tertinggi. Young-ha dan Sarang merasa iri pada Daeyeol. Dia tidak hanya menjadi pemimpin di tempat kerjanya dan berpenghasilan tinggi, tetapi juga sudah menikah. Namun, mereka tidak menyadari tekanan mental yang dihadapi Daeyeol dari mertuanya. Mertuanya tidak menghargai kerja keras Daeyeol dalam mengurus rumah tangga. Gwon akhirnya memberanikan diri untuk bertanya kepada Sarang tentang mengapa dia tidak menanggapi pesannya atau menjawab panggilannya. Sarang, yang baru menyadari bahwa nomor tak dikenal dari tadi malam adalah nomor Gwon, menjelaskan bahwa dia tidak menyimpan nomor Gwon di kontaknya. Gwon, yang ingin lebih dekat dengan Sarang, mengundangnya untuk makan malam. Namun, Sarang merasa tidak nyaman untuk berduaan dengannya dan menolak ajakan tersebut. 저녁 먹을래요? 싫은데요? Gwon tak menyerah begitu saja. Dia pun menyuruh Sang-sik mengatur pertemuan dengan Sarang. Tapi Gwon terkejut karena semua staf Kingland juga ikut. Sang-sik pun seolah mengerti mengapa dia disalahkan karena mengundang semua staf Kingland. Tentu saja, Sarang merasa tidak nyaman dengan rekan kerja yang merupakan seniornya. Dia pun memohon kepada Gwon untuk berhenti bersikap terlalu baik dan memberikan perhatian lebih di depan rekan kerjanya. Sarang menerima kejutan perayaan ulang tahun dari Young-ha dan Daeyeol. Mereka juga baru mengetahui hubungan Sarang dengan Yoonam yang sudah putus. Kedua sahabatnya meyakinkannya bahwa memutuskan dengan Yoonam sudah tepat, meninggalkan pria yang tidak memperdulikannya. Gwon kesal saat melihat Hwaran memegang jam tangan peninggalan ibunya. Gwon teringat kembali ketika Hwaran membuang jam tangan itu. Hwaran mengingatkan Gwon untuk tidak membuat keputusan tanpa izin darinya, karena Hwaran adalah atasannya. Yoonam mengunjungi Sarang untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya. Dia juga meminta Sarang untuk berpacaran lagi, tetapi Sarang tetap dengan pendiriannya untuk tidak berpacaran lagi dengan Yoonam. 이제 우리 남남이야. Sarang kemudian pergi ke taman untuk menghilangkan kesedihannya. Dia terkejut ketika ada yang melindunginya dari hujan. Saat dia berbalik, dia menyadari bahwa itu adalah Gwon. Ketika Sarang hampir terjatuh, untungnya Gwon dengan cepat menangkapnya. Kemudian, Gwon mengantarkan Sarang pulang setelah melihat pakaiannya basah. Melihat Sarang tertidur, Gwon membelikan pakaian ganti untuknya. Kemudian, Gwon mengajaknya makan malam karena mengetahui bahwa malam itu adalah ulang tahun Sarang. Sarang terkejut saat Gwon memberikan pakaian yang sama dengan yang dia miliki, sehingga seorang pegawai mengira mereka berpacaran.
Sarang heran mengapa Guwon mengetahui ukuran baju dan sepatunya, dan Guwon menjawab bahwa dia hanya mengambil pakaian tersebut secara asal. Namun pada kenyataannya, saat Sarang sedang tidur, Guwon memilih baju pasangan dan bahkan sempat mengukur ukuran sepatunya. 84,000원 나오셨습니다. 왜요? Sarang ingin membayar tagihan sebagai rasa terima kasih atas pakaian yang dibelikan, tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa tagihan makannya lebih dari 1 juta. Guwon tetap bersikeras untuk membayarnya. Guwon juga membelikan kue ulang tahun untuk Sarang. Tiba-tiba, Yuna menghampiri Sarang dan menuduhnya sengaja memutuskannya demi laki-laki lain. Untungnya, Guwon turun tangan untuk membela Sarang. Dia mengancam Yunam dan mengusirnya. Guwon kemudian mengirim pesan untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Sarang. Dia meminta Sarang untuk segera menghubunginya jika Yunam mengganggunya lagi, karena dia akan selalu melindunginya sebagai bosnya. Kejadian ini membuat Sarang merasa lega dengan kebaikan Guwon. Dia mulai menyadari bahwa Guwon selalu ada untuknya, bahkan di saat-saat tersulit. Keesokan harinya, atasan Yung-ha menjanjikan promosi naik jabatan jika dia bisa meningkatkan penjualan parfumnya. Yung-ha dan Dae-yul kemudian menanyai Sarang tentang pakaian dan sepatu mahal yang ada di kamarnya. Mereka berdua curiga jika Sarang sudah memiliki pacar lagi, namun Sarang tidak memberitahu siapa yang sudah memberinya pakaian mahal itu. Menurut Yung-ha dan Dae-yul, pria itu pasti menyukai Sarang karena rela membelikan pakaian mewah. Namun, Sarang membantahnya. Karena dianggap sudah memiliki pacar kaya, Yung-ha memohon supaya Sarang membeli parfum yang dijual agar dia tidak dimarahi atasannya karena Yung-ha belum menjual produk sama sekali. Namun, Sarang menolak membeli dan langsung kabur ke kamarnya. Keesokan harinya, Guwon menghadiri rapat untuk membahas acara silaturahmi dengan petani. Kingland akan mengunjungi vendor nasional untuk memperkuat kerjasama. Awalnya, Guwon menolak acara tersebut. Namun setelah mengetahui bahwa para staf akan mendapat uang tambahan dari acara tersebut, dia pun menyetujuinya. Sang-sik tidak sengaja menemukan foto Guwon bersama Sarang sedang makan malam. Sang-sik menertawakan Guwon yang sudah menyukai Sarang. Guwon lalu mengusir Sang-sik dari ruangannya. Sarang mengirim pesan kepada Guwon bahwa dia akan bertemu setelah pulang kerja. Guwon membalas bahwa dia sedang sibuk, namun setelah beberapa kali mengirim pesan, Sarang tidak menjawabnya. Guwon kemudian mendatangi Sarang. Sarang menjelaskan bahwa staf tidak diizinkan menggunakan ponsel selama jam kerja. Guwon kemudian mengajak Sarang bertemu setelah pulang kerja nanti. Ketika Guwon pergi, rekan kerja Sarang menanyakan mengapa Guwon menemuinya. Sarang berbohong dengan mengatakan bahwa Guwon hanya menyemangati kerjanya. 화이팅하라고 해주셨어요. Di sisi lain, Yung-ha sedang sibuk membereskan dapur ketika seorang pilot bernama Byung-gu mendekatinya. Byung-gu terang-terangan menggodanya, membuat Yung-ha merasa tidak nyaman. Yung-ha menyadari reputasi Byung-gu sebagai pilot yang sering menggoda pramugari. Dia mencoba menghindarinya, tetapi Byung-gu terus menggodanya. Untungnya, seorang staf King Air bernama Rowoon datang dan Byung-gu pun pergi. Yung-ha merasa lega dan berterima kasih kepada Rowoon. Dia merasa bersyukur memiliki teman yang selalu membantunya. Rowoon kemudian mengajak Yung-ha makan setelah penerbangan mereka. Rowoon juga mengatakan jika dirinya menyukai Yung-ha. Namun, Yung-ha menolak secara halus dengan alasan bahwa Rowoon seorang pramugari biasa dan menurutnya Rowoon berhak untuk mendapatkan yang lebih baik darinya. 나만 에피 못 따랐어. Sarang diam-diam menemui Guwon karena teringat dengan perkataan kedua sahabatnya untuk balas budi. Sarang pun memberi Guwon hadiah dan mengungkapkan rasa terima kasihnya atas perhatiannya di hari ulang tahunnya. Sarang memutuskan untuk mentraktir Guwon makan malam di sebuah restoran di mana mereka harus mengantri yang belum pernah dilakukan Guwon sebelumnya. Awalnya dia mengeluh, tetapi dia berubah pikiran setelah mencoba bir spesial dan mencicipi makanan lezat dari chef. Sarang terkesan dengan aksi dari koki itu dan bahkan mengambil beberapa foto sambil menikmati malam mereka. Di sisi lain, Hwaran dikejutkan oleh suaminya Yoon yang meminta cerai karena telah jatuh cinta dengan wanita lain. Hal ini tidak mengejutkan bagi Hwaran karena Yoon memiliki riwayat perselingkuhan. Yoon bersikeras bahwa dia benar-benar mencintai wanita lain dan ingin menikahinya. Hwaran dengan tegas menyatakan bahwa dia akan menceraikannya setelah dia resmi menjadi pemilik King Hotel. Guwon memutuskan untuk melibatkan staf Kingland dalam acara silaturahmi dengan petani. Dia menugaskan Sarang untuk mengunjungi petani ginseng di desa terpencil. Ketika Sarang tiba di rumah petani ginseng, dia diberitahu oleh Ryung kalau suaminya saat ini sedang berada di hutan mencari ginseng. Ryung juga mengatakan bahwa suaminya setia dengan saingan King Hotel, yaitu Royal Hotel untuk memasok ginseng. Dan bahkan sudah banyak staf hotel lain yang ke sana, tetapi selalu ditolaknya.
Ryong menasihatinya untuk pulang saja. Sarang menolak dan memutuskan untuk mendaki gunung untuk mencari Yeojeon. Sarang memulai pendakian gunung. Namun, dia tidak menemukan Yeojeon bahkan setelah 2 jam. Tiba-tiba, hujan lebat turun dan Sarang bergegas mencari tempat berteduh. Melihat hari itu turun hujan, Gwon teringat Sarang dan meneleponnya untuk memastikan keadaannya. Sarang menjadi tertarik saat melihat tanaman ginseng liar di dekat tebing. Sayangnya, dia terpeleset dan jatuh ke dalam jurang. Sarang akhirnya terbangun dari pingsan. Dia menangis frustrasi karena takut dia akan mati di sana. Di sisi lain, Gwon setelah mengetahui situasinya, menginstruksikan Sang-sik untuk mengirim tim pencarian dan penyelamatan. Namun, Sang-sik menjelaskan bahwa perusahaan tidak dapat melakukan penyelamatan karena kondisi cuaca buruk. Gwon nekat ingin menggunakan helikopter perusahaan untuk menyelamatkannya. Namun, Sang-sik mengingatkannya bahwa mereka memerlukan izin Hwaran karena dia telah menjadi direktur di King Group. Gwon mendekati Hwaran yang sedang rapat dengan para manajer dan memohon izin padanya. Hwaran berkenan, tetapi dia menolak permintaannya karena cuaca buruk. Gwon memutuskan untuk naik helikopter tanpa persetujuannya. Gwon muncul untuk menyelamatkannya. Gwon bergegas ke helikopter tanpa persiapan yang matang dan akhirnya terjebak di jurang bersama Sarang. Yeojeon, yang telah menerima informasi dari istrinya tentang hilangnya Sarang di gunung, berani menghadapi cuaca buruk untuk mencarinya. Keesokan harinya, Sarang mencoba membujuk Yeojeon untuk bekerja sama dengan King Hotel. Namun, dia tetap menolak. Sarang kemudian menunjukkan kepadanya ginseng yang dia temukan. Sarang memberikan ginseng ke Yeojeon sebagai ucapan terima kasihnya sudah menyelamatkannya. Yeojeon menolak untuk menerima ginseng karena percaya bahwa itu adalah milik orang yang sudah menemukannya. Sarang pun memutuskan akan memberikan ginseng langka itu kepada neneknya. Yeojeon mengakui upaya Sarang dalam menemukan ginseng langka dan memutuskan untuk bekerja sama dengan King Hotel. Sang-sik tiba di mobilnya untuk menjemput mereka. Selama perjalanan pulang, Sang-sik sengaja membuat Gwon kesal karena mengetahui bahwa Gwon memiliki perasaan terhadap Sarang. Gwon memutuskan untuk meninggalkan Sang-sik yang ada di kamar kecil. Gwon berinisiatif menemani Sarang ke rumah neneknya untuk mengantarkan ginseng langka. Ketika mereka tiba, nenek Sarang bernama Sun Hui muncul dan menyuruhnya mengupas kulit bawang. Namun nenek Hui terkejut dengan kerjaan Gwon mengupas bawang. Sarang memberitahu neneknya bahwa Gwon adalah bosnya, tetapi tidak mengungkapkan identitas aslinya sebagai anak dari pemilik hotel. Sebelum pulang, neneknya ingin menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Sarang dan Gwon. Dia menghadiahi mereka berdua dan bahkan memberi Gwon sayuran dan daging untuk dinikmati di rumah. Gwon berterima kasih atas kebaikannya dan mengucapkan selamat tinggal dengan sopan. Gwon kembali ke rumah, Tuan Il-hun mulai bertanya tentang insiden helikopter. Dia mempertanyakan keputusan Gwon menggunakan helikopter hanya untuk menyelamatkan satu staf yang berakibat pada kerugian finansial. Alih-alih menjawab, Gwon justru membalikan keadaan dengan mengajukan pertanyaan, apakah ayahnya pernah menyelamatkan satu orang, yang membuat Tuan Il-hun terdiam dan susah menjawabnya. Karena Tuan Il-hun gagal menemukan ibunya Gwon. Tanpa disangka, Tuan Il-hun justru memuji Gwon atas keberaniannya dalam mengambil keputusan paling sulit. Yori putri bungsu Komisaris Hun mengadakan pesta ulang tahun di King Hotel Land. Keakraban mereka terlihat jelas, membuat Sarang cemburu. Setelah pesta, Sarang masih kesal dan berusaha menghilangkan stres dengan minum soju bersama teman-temannya. Tiba-tiba, Gwon muncul di rumahnya dengan membawa makanan. Dia memperkenalkan diri kepada Dae-yul dan Yung-ha sebagai rekan kerja Sarang dari King Group tanpa memberitahu siapa dirinya sebenarnya. Dae-yul dan Yung-ha menceritakan keburukan anak komisaris King Hotel, Gwon, yang selalu membuat masalah. Mereka tidak menyadari bahwa Gwon yang mereka bicarakan ada di situ. Dae-yul dan Yung-ha pun menyetujui hubungan Sarang dan Gwon karena melihat Gwon yang perhatian dan membawakan obat untuk Sarang. Dia bertanya tentang alasan Gwon datang ke rumahnya, dan Gwon menjelaskan bahwa dia khawatir karena Sarang terlihat pucat di pesta ulang tahun Yori. Sarang tanpa sadar mulai menanyai Gwon tentang hubungannya dengan Yori. Gwon melihat Sarang yang cemburu kepada Yori, dan dia berjanji tidak akan memeluk wanita lain kecuali Sarang. Benih cinta mulai tumbuh di antara mereka. Sementara itu, Hwaran mengadakan konferensi pers. Dia ingin memanfaatkan misi penyelamatan yang sukses yang dilakukan Gwon untuk meningkatkan nama baiknya. Sarang, yang dipaksa untuk hadir dalam konferensi pers, diberikan naskah yang berisi pujian untuk Hwaran sebagai penyelamat dan bukannya Gwon. Hwaran bersikeras bahwa dialah orang yang mengizinkan Gwon menggunakan helikopter perusahaan untuk misi penyelamatan.
Oleh karena itu, Sarang tidak bisa berbuat apa-apa kepada Huaran. Saat berbicara di depan wartawan, dia berterima kasih kepada Huaran atas bantuannya dalam penyelamatan terhadap dirinya. Namun, dia juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada Guwon atas keterlibatan langsung dalam misi penyelamatan, meskipun tim evakuasi lainnya menyerah karena cuaca buruk. 북풍 속을 날아와 주신 Tak lama kemudian, Tuan Il-hun datang dan memuji Huaran karena konferensi persnya menjadi viral di internet yang secara tidak langsung mempromosikan hotelnya. Tuan Il-hun menanyakan tentang Pangeran Samir dari Arab Saudi yang berencana mengunjungi negara mereka. Huaran menjelaskan bahwa Pangeran Samir sudah membuat kontrak dengan Royal Hotel dan dia menyerahkan keputusan itu di tangan Guwon. Tuan Il-hun akhirnya menugaskan Guwon supaya Pangeran Samir bisa menginap di King Hotel. Karena Tuan Il-hun ingin pendapatan hotelnya naik, Guwon pun menyetujuinya. Malam harinya, Tuan Il-hun mengatakan kepada Guwon bahwa ia sangat bangga padanya jika Pangeran Arab akan menginap di hotelnya. Awalnya, Huaran tidak mempercayai bahwa Guwon berhasil berpindah ke King Hotel hanya dengan satu panggilan telepon. Ternyata, Pangeran Samir adalah teman kuliah Guwon. Namun, Guwon sangat membenci Pangeran Samir karena selalu memikirkan tentang uang. Pangeran Samir memutuskan untuk menginap di King Hotel karena Guwon siap melayani semua kebutuhannya. Menurut Pangeran Samir, Guwon sangat menyebalkan karena sudah mengganggunya saat makan siang bersama dengan Sarang. Guwon pun mengatakan bahwa dia sudah menuruti perintahnya. Yang terpenting, Sarang tidak boleh menemani Pangeran Samir. Pangeran Samir pun mengancam dengan kontrak kerjanya jika Guwon harus menuruti perintahnya, yang membuat Guwon terdiam. Pangeran Samir tertarik saat melihat lukisan tempat para raja terdahulu. Dia pun akhirnya memutuskan untuk mengajak Sarang dan Guwon ke tempat itu. Pangeran Samir tertarik saat melihat adat pernikahan Korea, dia pun mengajak Sarang untuk mengikuti adat tersebut. Namun, Guwon berusaha menggagalkan acara tersebut menjadi mempelai prianya. Pangeran Samir emosi mengetahui jika dia telah ditipu oleh Guwon. Guwon mengatakan jika dia tidak suka melihat Sarang dekat dengan Pangeran Samir yang mempunyai banyak wanita, bahkan sudah pernah menikah sebanyak 4 kali. Keesokan harinya, Sarang diberi kado yang berisi gaun oleh Pangeran Samir karena dia melamar Sarang. Guwon yang melihat Sarang akan mengambil cincin itu, kemudian langsung merebutnya dan mengajak Sarang pergi dari tempat itu. Namun Sarang menjelaskan kepada Pangeran Samir dan berterima kasih jika dia sudah menyukainya, namun dia tidak bisa menerima lamarannya. Dia pun mengatakan sangat terhormat bisa melayani orang sebaik Pangeran Samir sebagai tamu dan akan selalu mengenangnya. Namun Pangeran Samir tidak marah atas penolakan Sarang dan menganggap jika Sarang wanita paling hebat yang pernah ia temui. Keesokan harinya Pangeran Samir bersiap untuk pulang. Dia pun memeluk Guwon sebagai tanda pertemanan mereka. Tuan Il-hun mengatakan kepada Guwon bahwa ia sangat bangga padanya, yang sudah berhasil membujuk Pangeran Samir menginap di hotelnya. Tuan Il-hun lalu membahas rencana ke depannya di pesta peringatan ulang tahun King Hotel. Guwon pun kemudian mengajukan diri supaya dia yang mengurusnya. Tuan Il-hun kemudian menyetujuinya berkat keberhasilannya menangani Pangeran Samir. Namun, Huaran mengatakan jika acara itu bukanlah acara biasa dan menganggap Guwon belum mampu mengurus acara sebesar itu. Huaran dan Guwon bertemu. Guwon mengatakan siap akan bersaing dengan Huaran untuk menjadi pemimpin di King Group. Menurutnya, Huaran tidak cocok menjadi pemimpin perusahaan. Karena tindakan Huaran yang semena-mena ke staf, Huaran bahkan tidak memberikan bonus kepada para staf yang sudah bekerja dengan keras. Dan dia pun berjanji akan melindungi para stafnya. Huaran hanya tertawa dan meremehkan Guwon. Malam harinya, Sarang dan kedua sahabatnya pergi ke tempat spa untuk membantu menawarkan produk skincare yang dijual Pyonghwa. Guwon menyusul Sarang di tempat sauna. Daeyeol dan Pyonghwa menyuruh Guwon untuk mengungkapkan perasaannya sebelum terlambat. Tak menunggu lama, Guwon pun mengajak Sarang berkencan di akhir pekan untuk membicarakan tentang mereka. Malam itu, Guwon menyiapkan hidangan yang telah ia buat kepada Sarang. Namun, malam itu terjadi insiden. Api menyala besar yang membuat pemadam api otomatis menyemprotkan air dan membasahi mereka. Mereka berdua terbawa suasana dan berakhir ciuman.
Malam itu, para staf King Air sedang membahas promosi jabatan berdasarkan penjualan produk mereka, dan tingkat penjualan Young-ha berhasil menjadi nomor 1. Rekan kerjanya pun senang jika Young-ha berhasil naik pangkat menjadi kepala pramugari. Tak lama dari itu, Bu So-hyun datang dan mengucapkan selamat kepada para stafnya yang sudah bekerja keras menjual produk mereka. Namun secara mengejutkan, Bu So-hyun memberikan promosi jabatan itu kepada Mina. Young-ha merasa sedih dan kecewa, karena seharusnya dialah yang mendapatkan promosi jabatan itu. Sang-sik merasa aneh melihat Gu-won terlihat bahagia pagi itu ketika di dekat Sarang. Mereka pun menjadi semakin dekat bahkan saat di kantor. Karena Gu-won ingin melihat Sarang di tempat kerjanya, para staf Kingland merasa jika mereka sedang diawasi oleh Gu-won. Mereka pun kemudian menyuruh Sarang untuk menanyakan kenapa dia berada di tempat itu. Sarang kemudian mendatangi Gu-won dan mengatakan jika dia berada di situ, membuat para staf yang lain tidak nyaman. Sarang pun kemudian memaksa Gu-won untuk pergi dari tempat kerjanya. Nenek Sunhui yang sedang memasang bolam lampu kaget dengan kedatangan Gu-won, menyebabkan Nenek Sunhui hampir terjatuh. Dengan sigap, Gu-won langsung menangkapnya. Merasa khawatir dengan Nenek Sunhui, Gu-won akhirnya membawanya ke rumah sakit. Akhirnya Gu-won pun jujur jika dirinya memang mencintai Sarang. Neneknya kemudian memberikan nasihat kepada Gu-won supaya hubungan mereka tetap langgeng. Tak lama kemudian, Sarang datang menemui neneknya. Karena neneknya masih harus mendapatkan perawatan di rumah sakit, Sarang pun memutuskan pulang ditemani Gu-won. Malam itu, Gu-won teringat dengan perkataan neneknya. Dia pun akhirnya mengutarakan perasaannya kepada Sarang jika dia sangat mencintainya. 내 마음 받아줄래? Karena sudah larut malam untuk pulang, mereka memutuskan menginap di rumah nenek Sarang. Pagi harinya, neneknya terkejut melihat mereka berdua tidur satu kamar. Neneknya pun memarahi Gu-won. Namun Gu-won menjelaskan jika mereka hanya bergandengan tangan dan tidak melakukan yang dipikirkan oleh neneknya. Malam harinya, mereka pun sampai di rumah Sarang. Dae-yeol mengajak mereka minum bersama karena dia merasa sangat stres, sudah ditipu oleh pengawasnya yang sudah berjanji mengajaknya liburan ke Bali jika berhasil mencapai target penjualan. Tapi Dae-yeol hanya diajak ke liburan ke pantai terdekat dan tidak mendapat bonus yang dijanjikan. Selain itu, Young-ha juga merasakan hal yang sama jika dirinya sudah ditipu atasannya yang menjanjikan kenaikan pangkat jika dirinya berhasil memenuhi target penjualan produk. Dae-yeol mengungkapkan keresahannya jika Sarang juga mengalami hal yang sama, menjadi staf terbaik di hotel berturut-turut namun hanya mendapat pin penghargaan. 그냥 절대 넘어가면 안 됩니다. Gu-won kemudian berjanji akan memperbaikinya dengan cepat. Young-ha mengatakan jika hanya sebatas manajer tidak akan mengubah apapun. Dan yang bisa merubah sekelas manajer umum, Gu-won masih merahasiakan siapa dirinya sebenarnya. Pagi harinya, Gu-won langsung memerintahkan Sang-sik mengatur liburan mereka bertiga ke luar negeri sebagai bonus staf terbaik King Group. Menurutnya, perusahaan wajib memberi imbalan yang sesuai atas kerja keras mereka. Saat berada di bandara, Gu-won terkejut melihat Sang-sik akan ikut liburan. Supaya rahasianya tidak terbongkar, Gu-won kemudian memperkenalkan jika Sang-sik adalah manajer umum yang sudah menyiapkan perjalanan mereka luar negeri. 유상식 부장님이십니다. Sang-sik pun seolah mengerti dengan yang direncanakan Gu-won yang mengaku hanya sebagai manajer karena takut teman-teman Sarang menjadi segan. Mereka pun sangat senang sekali ketika sampai di Thailand. Mereka pergi ke tempat yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya. Gu-won dan Sarang pun harus diam-diam bertemu supaya hubungannya tidak terbongkar. Gu-won mengajak Sarang makan malam berdua. Sarang pun mengatakan jika dirinya sangat senang bisa liburan ke luar negeri. Gu-won lalu menceritakan jika dirinya dan Hwaran bukan saudara kandung, ibunya juga menghilang saat dia masih kecil, dan dia melihat orang di sekitarnya tersenyum yang dianggap sebagai senyuman palsu. Gu-won masih mencari keberadaan ibunya yang belum diketahui sampai saat ini. Namun saat ini dia berhasil tersenyum karena Sarang. Liburannya sudah selesai, mereka pun harus kembali ke Korea. Saat di kantornya, Sarang memberikan oleh-oleh kepada Min-so. Sarang juga sudah menyiapkan oleh-oleh kepada rekan kerjanya. Di tempat lain, Sumi memperlihatkan cindera mata untuk tamu undangan di acara ulang tahun King Hotel berupa emas batangan. Gu-won pun kemudian menyuruh Sumi memberikan emas batangan kepada seluruh pegawai. Gu-won menemui Hwaran membahas para tamu yang akan datang nantinya, di mana Hwaran akan mengundang pejabat politik yang dianggapnya berpengaruh supaya perusahaan bisa terus bekerja sama nantinya. Namun Gu-won menolak bekerja sama dengan pejabat politik karena menurutnya jika bekerja sama dengan mereka, perusahaan akan tunduk kepada para pejabat. Gu-won mengusulkan akan mengundang para pekerja yang sudah mensukseskan hotel ini. Bahkan Gu-won sampai rela menemui bawahannya. Acara yang ditunggu pun tiba.
Gu-won menyambut para tamu undangan. Salah satu tamu undangan bernama Yong-su menceritakan tentang ayahnya yang dulunya bekerja di King Hotel saat dirinya masih kecil. Hal ini membuat Tuan Il-hoon berterima kasih kepada jasa ayahnya yang sudah sering membantunya. Mereka sengaja mendatangkan para pegawai senior yang sudah sangat berjasa di King Hotel. Meskipun jabatan mereka rendah, Gu-won secara resmi langsung mengundang mereka, membuat acara tersebut tampak lain dari acara sebelumnya. Bahkan salah satu anggota DPR merasa kesal karena tidak mendapat kesempatan untuk memberikan sambutan di acara tersebut. Hwaran marah kepada ayahnya karena ulah Gu-won yang membuatnya kehilangan kerjasama dengan Tuan Park, karena tahun depan lisensi tempat berbelanjanya harus diperpanjang. Sarang pun mengucapkan selamat kepada Gu-won atas acaranya yang sukses. Sarang kemudian mengajak Gu-won untuk main ke rumahnya untuk makan malam bersama. Di sisi lain, Sang-sik mencoba menelepon Gu-won untuk mengajak bertemu di rumah Sarang untuk acara makan bersama. Tapi Gu-won sengaja tidak mengangkat teleponnya karena tidak ingin merusak acara romantis bersama Sarang. Saat mereka tiba, mereka terkejut melihat Sarang dan Gu-won sedang berciuman. Mereka berdua tertangkap basah. Akhirnya mereka mengakui bahwa sudah berpacaran. Dae-yul pun mengatakan bahwa dia tidak akan memaafkan jika masih ada yang dirahasiakan lagi. 회장님의 숨겨둔 아들이야. Gu-won mengakui bahwa dia adalah anak dari komisaris King Group. Sarang pun membenarkan bahwa Gu-won memang anak sang komisaris. Kedua sahabatnya menjadi sungkan setelah mengetahui bahwa Gu-won adalah anak sang komisaris. Mereka bahkan meminta maaf jika pernah melakukan kesalahan kepada Gu-won. Namun, Gu-won justru menyuruh mereka untuk tetap santai seperti biasanya. Setelah Gu-won pulang, Sarang meminta maaf kepada Dae-yul dan Hwaran karena telah berbohong selama ini. Dia sengaja melakukannya karena takut kedua sahabatnya tidak akan merestui hubungan mereka karena perbedaan status kasta. Saat ini, King Hotel menjadi yang terbaik di Korea setelah mengundang pegawai senior dalam acara ulang tahun hotel. Direksi perusahaan tidak menyangka bahwa acara ulang tahun hotel berjalan lancar di bawah kendali Gu-won. Namun, Hwaran menghasut mereka dengan mengatakan bahwa perusahaan tidak mendapat keuntungan dari acara tersebut, terutama di tengah krisis keuangan perusahaan. Hwaran juga mengancam agar mereka tidak boleh mengikuti rapat jika mereka bukan pengikutnya. Saat memimpin rapat, Tuan Il-hoon mengucapkan terima kasih kepada Gu-won karena telah mengundang senior staff King Hotel dan membuat acara tersebut sukses besar. 아직 샴페인을 터뜨릴 때는 아닌 것 같습니다. Namun, Direktur COE menyatakan bahwa saat ini bukanlah waktu untuk bersenang-senang karena perusahaan sedang mengalami krisis ekonomi. Perusahaan lain sudah mulai menggunakan sistem manajemen darurat. Gu-won dan Hwaran sempat beradu argumen mengenai solusi terbaik untuk perusahaan, di mana Gu-won menolak untuk memangkas anggaran pegawai. Tuan Il-hoon kemudian menyuruh keduanya membuat laporan untuk mengatasi krisis ekonomi saat ini. Mereka resmi bersaing memperebutkan kekuasaan King Group, walaupun Gu-won tidak gentar menghadapi Hwaran yang memiliki banyak pengikut, sementara dirinya hanya mengandalkan Sang-sik. 저쪽은 100만 대군이고 Di tempat lain, Yung-ha memberanikan diri untuk melawan Seo-hyun yang akan pindah ke pusat. Yung-ha mengakui bahwa seharusnya dia meminta maaf kepadanya karena telah memanfaatkannya dengan meningkatkan penjualan tanpa memberikan promosi jabatan kepada Yung-ha. Namun, Seo-hyun mengungkapkan bahwa dia mengetahui rahasia Yung-ha sebagai seorang janda, yang merupakan alasan mengapa Yung-ha tidak bisa naik jabatan. Ternyata, di masa lalu, pacar Yung-ha sudah mendaftarkan pernikahan mereka secara diam-diam. Dan karena merasa sakit hati, Yung-ha memutuskan hubungan tersebut. Namun, pendaftaran pernikahan tidak dapat dibatalkan, dan Yung-ha harus menerima bahwa statusnya secara administratif adalah seorang janda. 결혼도 안 했는데 이혼이 말이 돼요? Para senior mengajak Sarang minum bir bersama. Para senior meminta maaf kepada Sarang atas perlakuan mereka di masa lalu. Mereka mengakui bahwa mereka pernah berbuat jahat kepada Sarang karena merasa iri atas naiknya jabatan Sarang dengan mudah atas perintah komisaris, berbeda dengan mereka yang harus berjuang keras untuk mencapai posisi yang sama. Namun, kini mereka sadar bahwa Sarang memang pantas mendapatkan yang terbaik. Kinerja Sarang yang luar biasa dan tidak pernah mengecewakan telah membuktikan kemampuannya. Suatu malam, Sang-sik dipanggil oleh Hwaran yang menawarkan jabatan jika dia bersedia melaporkan semua tentang Gu-won, mulai dari pekerjaan sampai kehidupan pribadinya. Namun, Sang-sik menolaknya karena dia sudah setia kepada Gu-won. Sarang menemui kakek Bong-sik untuk menanyakan tentang seorang mantan karyawan King Hotel bernama Misu. Tetapi dia disuruh untuk bertemu dengan seorang teman kakek yang bernama Ibu Oja. Sarang segera mengunjungi Ibu Oja untuk mencari tahu tentang Misu, karena tidak menemukan informasi tentangnya dalam data pegawai. Ibu Oja menceritakan tentang hubungannya dengan Misu, yang ternyata adalah sahabat baiknya.
Tanpa menunggu lama, Sarang segera mengajak Guwon untuk bertemu dan menceritakan bahwa dia telah berhasil menemukan informasi tentang Ibu Guwon dari salah satu pegawai King Hotel, yaitu Ibu Oja. Akhirnya, Guwon bertemu dengan Ibu Oja, dan ternyata Ibu Oja yang mengirimkan biodata Ibu Guwon ketika Guwon tinggal di London. Ibu Oja menceritakan bahwa Ibu Guwon diusir oleh kakek Guwon dan ibunya sengaja meninggalkan Guwon bersama Tuan Il-hun agar Guwon bisa sukses seperti ayahnya. Manajer Kingland memberi kesempatan kepada Sarang untuk mendampingi acara pribadi di rumah komisaris hotel. Sarang merasa senang dan terhormat bisa melayani keluarga komisaris. Namun, Sarang tak menyangka bahwa saat menyiapkan makanan, Tuan Il-hun akan membahas acara pernikahan Yunri dan Guwon. Hal itu membuat Sarang tidak fokus dan akhirnya menjatuhkan piring di lantai. Sarang saat itu merasa sedih dengan kenyataan bahwa Guwon akan menikahi Yuri. Guwon mengatakan menolak pernikahan itu karena dia mencintai orang lain. Guwon tidak pernah mencintai Yuri sekalipun. Tuan Il-hun menasihati Guwon untuk menerima perjodohan dengan keluarga komisaris Han. Menurutnya, pernikahan memiliki nilai yang lebih besar daripada cinta, dan siapapun yang dicintai, Guwon pasti tidak bisa melindunginya. Pada akhirnya, wanita yang mencintai Guwon akan pergi dengan sendirinya. Namun, Guwon membantah itu dan menyatakan bahwa dia akan melindunginya apapun yang terjadi, karena dia tulus mencintainya. Guwon berusaha menelpon Sarang karena dia sudah berada di depan rumahnya. Namun Sarang kelelahan karena sudah bekerja seharian. Pagi harinya, Guwon menemui Sarang di tempat kerjanya dan mengatakan bahwa semalam dia sudah ke rumahnya, namun Sarang tidak menjawab teleponnya. Sarang pun meminta maaf jika dirinya tertidur ketika pulang dan tak sempat menghubungi. Guwon kemudian mengajak bertemu ketika Sarang selesai bekerja. Malam itu, mereka menjadi canggung setelah Sarang mengetahui Guwon akan dijodohkan dengan Yuri. Guwon menasihati Sarang supaya dia tidak cemas dengan perjodohan itu karena dia tetap akan mencintai Sarang, yang membuat Sarang sedikit lega. King Group mengadakan rapat terkait dengan proposal yang dibuat oleh Hwaran dan Guwon untuk mengatasi krisis ekonomi di perusahaan. Hwaran mengajukan untuk mengurangi biaya tenaga kerja dengan mengurangi pegawai tetap dan menambah pegawai kontrak. Namun, Guwon masih menganggap pengurangan biaya itu tidak efektif. Dia mengusulkan untuk menaikkan keuntungan hotel sebesar 100 miliar won dengan rencananya yang akan menawarkan konsultasi manajemen ke 200 hotel di seluruh dunia dan membangun King Hotel di setiap negara. Tuan Il-hun pun akhirnya menyetujui rencana Guwon dan mengangkatnya sebagai direktur bulan depan menggantikan Hwaran. Tuan Il-hun juga mengatakan bahwa dia bangga dengan Guwon yang berhasil mewujudkan impian ayahnya memiliki hotel di setiap negara. Hwaran kesal jika Guwon berhasil menggantikan posisinya. Direktur Choi mengatakan bahwa Hwaran lebih baik fokus untuk memimpin King Air dan tempat perbelanjaan. Namun, Hwaran bersikeras tidak akan menyerah dan tetap akan berjuang merebut King Hotel kembali. Tuan Il-hun memerintahkan Sarang untuk mengasuh Ji-hu selama dia berada di Korea. Ji-hu merasa kesepian karena Hwaran tak sempat bermain bersama anaknya. Sarang kemudian mengajak Ji-hu bermain. Dia merasa sangat bahagia memiliki teman bermain dan mengobrol bersama Ji-hu. Ji-hu menunggu ibunya pulang sampai tertidur. Namun ketika Hwaran pulang, Ji-hu dimarahi karena belum pulang ke Amerika karena dia merasa stres melihat anaknya. Guwon, yang melihat perlakuan Hwaran ke Ji-hu, menasehatinya agar memberikan kasih sayang kepada Ji-hu. Namun, Hwaran meminta Guwon untuk tidak mengajarinya. Guwon bertemu dengan Sarang dan menceritakan bahwa seharusnya ibunya tidak meninggalkannya. Guwon sedikit kecewa dengan ibunya, sampai-sampai dia tidak mau bertemu dengan ibunya yang ternyata masih hidup. Sarang menasehati Guwon dengan mengatakan bahwa mungkin ibunya memiliki alasan lain mengapa tidak membawa Guwon bersamanya. Mereka berdua tidak menyadari bahwa ada yang memotret mereka secara diam-diam. Tuan Il-hun diberitahu oleh stafnya bahwa media sudah memberitakan tentang Guwon yang memiliki hubungan dengan seorang wanita biasa. Tuan Il-hun memberi perintah kepada stafnya untuk menghentikan pemberitaan tersebut. Di sisi lain, Hwaran bersikeras bahwa pemberitaan itu harus tetap diterbitkan. Bahkan dia rela membayar 2 kali lipat dari perintah ayahnya. Ternyata dalang di pemberitaan tentang Guwon adalah Hwaran. Pemberitaan tentang Guwon pun menjadi viral di hotel, namun beruntung wajah wanitanya disensor. Rekan kerjanya curiga jika wanita yang difoto itu adalah Sarang. Namun dengan tegas, Sarang membantahnya jika dia mirip dengan wanita yang ada di foto itu. Guwon dan Sarang ketar-ketir dengan pemberitaan itu, yang selama ini mereka rahasiakan, akhirnya terbongkar. Kemudian Guwon memerintahkan Sang-sik supaya wajah Sarang tidak terekspos, karena dia takut jika terjadi apa-apa dengan Sarang.
Namun, Sang-sik beranggapan bahwa pemberitaan itu adalah ulah dari Hwaran yang tak terima Gu-won menjabat sebagai direktur. Karena Sang-sik pernah ditawari Hwaran naik jabatan menjadi direktur umum jika mau memberikan informasi tentang Gu-won. Namun Sang-sik menolak karena dia tidak mau mengkhianati temannya. 친구 뒤통수 안 칩니다. Sarang pun baru menyadari bahwa wajahnya sudah terekspos di media sosial. Pemberitaan tentang kisah cinta Gu-won dan Sarang di media sosial mengingatkannya pada kisah cinta Tuan Il-hun yang dulunya saat menjabat sebagai direktur memiliki hubungan dengan wanita biasa dan berakhir dengan tragis. Hwaran pun semakin gencar memberitakan kisah cinta Gu-won dan Sarang dengan harapan menghancurkan karir Gu-won. Sarang pun harus menerima cibiran dari rekan kerjanya, di mana dia dianggap tidak pantas mencintai atasannya. Namun, semua staf terkejut ketika menyadari Gu-won berada satu lift dengan mereka. Gu-won mengatakan bahwa dirinya yang pertama kali menyukai Sarang, bahkan dia yang sudah merayunya. Tuan Il-hun marah kepada bawahannya karena masih melihat pemberitaan tentang ibunya Gu-won dan dirinya di media sosial. Media bebas memberitakan tentang Gu-won dan Sarang, tetapi dia tidak terima jika membahas tentang ibunya Gu-won dan dirinya. Di tempat lain, Young-ha dibully oleh rekan kerjanya yang menganggap dia berpura-pura masih gadis demi promosi jabatan, padahal sudah bercerai. Gu-won secara sengaja meminta maaf kepada rekan kerja Sarang karena pemberitaan tentang dirinya. Gu-won secara resmi mengatakan bahwa dia adalah pacar Sarang. Dia pun menitipkan saran kepada rekan kerjanya yang membuat mereka iri dengan sisi romantis Gu-won. Ketika direksi berkumpul di ruangan Hwaran dan membahas tentang saham King Hotel yang anjlok karena pemberitaan tentang skandal Gu-won, Hwaran merasa senang bahwa dia telah berhasil menghancurkan Gu-won. 저의 개인적인 이득을 위해서 Tak lama kemudian, mereka dikejutkan ketika Tuan Il-hun datang. Tuan Il-hun sempat mencurigai bahwa dalang dibalik pemberitaan itu adalah Hwaran. Tuan Il-hun marah besar dengan ulah Hwaran yang membuat perusahaan merugi besar demi hanya kepentingan pribadi Hwaran. Hwaran pun diminta untuk pergi dari hotel. Dia marah karena merasa tidak pernah didukung oleh ayahnya. Sejak kecil, ayahnya selalu membela Gu-won. Gu-won dan Sarang mengunjungi nenek Sun-hui. Neneknya sekarang tahu siapa sebenarnya Gu-won karena pemberitaan yang tersebar. Di tempat lain, suami Dae-yul menerima sanksi membersihkan pekerjaan rumah karena ternyata dia sudah dipecat dari kerjaannya. Saat ini, suami Dae-yul harus bergantian merasakan susahnya menjadi ibu rumah tangga. Tuan Il-hun menemui Sarang dan memerintahkan agar dia pindah ke tempat pengungsian sampai pemberitaan tentang Sarang hilang. Malam harinya, Sarang bertemu dengan Gu-won. Gu-won menyampaikan bahwa dia akan pergi ke luar negeri selama 3 minggu untuk dinas kerja. Namun Sarang tidak mengatakan bahwa dia akan pindah ke tempat pengungsian. Sarang dan Gu-won harus berpisah sementara waktu. Sarang kaget saat tiba di hotel pengasingan dan melihat seniornya dulu berada di hotel itu karena Buyun dipecat lantaran dirinya sudah menjelekkan Hwaran. Selama di hotel pengasingan, Sarang bekerja sangat baik dan disukai tamu hotel dengan sikapnya yang ramah. Setelah kabar viralnya Gu-won di internet, ibunya menemui Tuan Il-hun. Nyonya Misu menyampaikan bahwa Tuan Il-hun tidak boleh melarang Gu-won dengan wanita pilihannya. Nyonya Misu mengungkapkan cukup dirinya yang sudah menjadi korban dari kakek Gu-won yang sudah mengusir dirinya. Tuan Il-hun meminta maaf atas kejadian di masa lalu yang lebih memilih menuruti perintah orang tuanya. Setelah selesai dengan dinas ke luar negeri, Gu-won langsung ke Kingland menemui Sarang. Tapi stafnya mengabari bahwa Sarang sudah dipindah tugaskan. Gu-won lalu mencari tahu kemana Sarang saat ini. Sewaktu berjalan, Gu-won terkejut melihat ibunya. Nyonya Misu meminta maaf jika dirinya sudah meninggalkan Gu-won. Ibunya berdalih tidak mempunyai pilihan pada masa itu. Gu-won pun akhirnya bisa berdamai dengan ibunya dan memaafkannya. Keesokan harinya, Sarang dikejutkan dengan kedatangan Gu-won yang berniat akan menjemputnya pulang dari hotel itu. Sarang bingung dengan perasaannya saat ini, namun dia tetap menyembunyikan kesedihannya. Gu-won menceritakan kepada Sarang bahwa dirinya sudah bertemu dengan ibunya. Gu-won juga meminta maaf kepada Sarang, karena dirinya Sarang harus bekerja di hotel pengasingan. Di tempat lain, Young-ha menolak ajakan Yong-gu untuk kencan. Merasa sakit hati, Yong-gu pun mengatakan bahwa dirinya yang menyebarkan status janda kepada rekan kerjanya. Young-ha pun memberi pelajaran kepada pilot yang sering menggodanya. Tak mau melihat Young-ha sedih, Ru-won mengajaknya pergi. Young-ha akhirnya merasa nyaman dengan Ru-won yang selalu ada di sisinya. Biarpun sebelumnya, Ru-won sudah berkali-kali ditolak oleh Young-ha. Mereka berdua memutuskan untuk berpacaran. Sang-sik dan kedua sahabat Sarang mengunjungi hotel itu, berniat memberi kejutan kepada Sarang. Namun sialnya mereka terlambat, karena baru saja Gu-won membawanya pulang.
Setelah dilantik menjadi direktur, Guwon menemui Hwaran. Tapi Hwaran membencinya karena Guwon sudah merebut hotel itu dari miliknya. Guwon pun menjelaskan bahwa dirinya tidak bermaksud merampas milik Hwaran. Dia juga tidak mau berantem dengan Hwaran, karena mereka adalah keluarga. Malam itu suaminya marah karena Hwaran sudah membayar calon istri barunya untuk pergi meninggalkan suaminya. Suaminya kemudian mengatakan bahwa Hwaran memang pantas ditinggalkan, karena Hwaran lebih mementingkan mencari kekuasaan daripada keluarganya. Hwaran merasa stres dan terpukul dengan keadaannya saat ini. Tak lama kemudian, Ji-hoo berpamitan pulang ke Amerika supaya ibunya merasa tenang dengan kepergiannya dari rumah yang selama ini dianggapnya sebagai penyebab stres ibunya. Guwon berencana melamar Sarang saat malam kencan mereka. Tiba-tiba Sarang memberitahu bahwa dirinya ingin keluar dari pekerjaannya dan membangun bisnis hotel. Guwon pun mengurungkan niatnya dan mendukung rencana Sarang untuk menggapai cita-citanya. Keesokan harinya, Sarang mentraktir Tuan Il-hun makan siang. Sarang mengungkapkan bahwa dirinya akan berhenti dari King Hotel dan akan membangun hotel sendiri. Sarang juga berterima kasih karena berkat Tuan Il-hun, dirinya bisa naik jabatan paling tinggi di King Hotel. Semenjak Sarang di pengasingan, dia menyadari bahwa dirinya memang mencintai Guwon, bahkan tak sanggup berpisah dengannya. Dan Sarang berharap nantinya Tuan Il-hun bisa merestui hubungannya dengan Guwon. 내가 이래서 자네를 좋아한다니까. Tuan Il-hun sempat tertawa mendengar penjelasan dari Sarang. Tuan Il-hun sangat menyukai sikap Sarang. Bahkan dia juga mengatakan tidak salah memilih Sarang sebagai staf terbaik Hotel King. Tuan Il-hun juga meminta maaf karena sudah berusaha menjauhkan hubungannya dengan Guwon. Sarang juga tak lupa berpamitan kepada rekan kerjanya di King Hotel. Guwon memberikan hadiah kepada Sarang atas dedikasinya selama di King Hotel. Sang-sik mendapatkan promosi jabatan menjadi asisten manajer eksekutif. Guwon bahkan memberikan hadiah berupa jam mahal untuk Sang-sik. Kedua sahabatnya ikut senang saat ini Sarang mempunyai hotel sendiri. Sarang mendapat suntikan dana dari neneknya, karena Sarang sudah membantu neneknya selama ini membuka kedai. Guwon berusaha menasehati kakaknya supaya Ji-hoo tidak kembali ke Amerika, namun Hwaran bersikeras jangan pernah menasehatinya. Namun keesokan harinya saat Ji-hoo di bandara, Hwaran menyusulnya dan langsung mengajak untuk pulang ke rumah. Ji-hoo senang ibunya sudah berubah. Akhirnya, Sarang berhasil membangun hotel impiannya. Momen yang ditunggu pun tiba. Guwon melamar Sarang. 결혼하자. Mereka sangat bahagia bisa melewati masa-masa sulit sampai saat ini. Mereka berdua memutuskan menikah. Ibunya Guwon akhirnya bisa bersatu dengan Tuan Il-hun kembali setelah lama mereka berpisah.